Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai impuls momentum, dan ini adalah bagian yang keempat tentang materi khusus konsep soal tentang pantulan bola dan ayunan balistik. Kembali bersama saya Covino dalam channel saya Go Tutorial. Mari kita belajar bersama-sama teman-teman, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, konsep yang pertama adalah saya akan bahas tentang pantulan bola. Ya, jelas namanya bola memantul, itu pasti ketinggiannya akan lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya. Dan ini koefisien restitusinya atau koefisien pantulannya bisa dicari sebagai rumus seperti ini. Jadi H ke N dibagi dengan H ke N-1 di akar. Ini koefisien restitusi. Boleh ketinggian 2 dibagi ketinggian pertama, boleh ketinggian ke-10 dibagi ketinggian ke-9, dan seterusnya. Ya, ini konsep restitusi. Dan hanya ini aja teman-teman. Kita langsung ke soal saja. Nah, misalkan seperti ini. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu 120 cm dan memantul dengan koefisien restitusi 0,6. Hitung tinggi pantulan kedua. Sederhana sekali teman-teman. Jadi ini saya asumsikan mula-mula tuh H0 aja. H0 itu 120 cm. Kita gunakan cm nggak ada masalah. Terus E-nya 0,6. Nah, E itu kita bisa masukkan ke rumus akar H1 per H0 ya. Jadi di sini 0,6 kita bisa jadikan 3/5 supaya kelihatan pecahannya. Ya. H1 kita nggak punya, H0-nya 120 nih teman-teman. Nah, di sini langsung kalau akarnya dihilangin kita bisa kuadratkan seperti ini. H1 per 120, sehingga nanti dengan perhitungan mencari H1 tinggal 9 kali 120 dibagi 25 ya. Ini akan ketemu berapa teman-teman? 9 kali 120 lalu dibagi dengan 25. 1080 dibagi 25 ya. Kira-kira ketemu 43,2 ya cm. Nah, setelah itu kita bisa gunakan lagi karena yang tanyain tinggi pantulan kedua ini adalah H2 ya, H2. Kita bisa lagi gunakan misalkan E sama dengan akar H2 per H1 ya. Nah, E-nya diisi 3/5, akar H2-nya mau dicari, H1-nya itu 43,2 ya. Kita kuadratkan lagi, 9/25 sama dengan H2 per 43,2. Nanti akan ketemu 9 kali 43,2 dibagi 25 ya. 9 dikali 43,2 dibagi, oh ya teman-teman, saya sambil menghitung ya. Oke, jadi ketemu sekitar 15,5 ya, 15,552 cm. Ini kira-kira pantulan yang kedua. Hanya itu aja teman-teman hitungannya ya. Satu contoh lagi biar lebih jelas ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan menghasilkan pantulan pertama dan kedua berturut-turut sejauh 0,5 meter dan 12,5 cm. Hitung besar koefisien restitusi dan tinggi bola mula-mula. Jadi ini sudah diketahui H1 0,5 meter. Saya pakai cm saja supaya nanti angkanya tidak terlalu banyak komanya ya. Sedangkan H2-nya 12,5 cm. Lalu kita disuruh mencari E. Gampang banget ya, tinggal H2 per H1 di akar. Jadi ini tinggal kita masukkan 12,5 per 50, ketemulah akar 1/4. Jadi setengah ya, atau 0,5. Ini koefisien restitusinya. Nah, lalu mencari tinggi bola mula-mulanya, kita ulangin lagi pakai E. Misalkan H1 per H0. E-nya kita masukkan setengah, H1-nya itu 50 cm, H0-nya kita mau cari. Ya, lantas kita kuadratkan, 1/4 sama dengan 50 per H0. Jadi kalau mencari H0 tinggal 4 dikali 50, ketemu 200 cm atau sama aja 2 meter. Seperti itu ya. Gampang banget ya teman-teman ya. Oke, ini soal tentang pantulan bola. Lalu variasi lagi soal di impuls momentum. Ini tentang yang namanya ayunan balistik. Ya, kalau teman-teman suka film detektif, nah ayunan balistik itu untuk menguji kecepatan peluru ya, ketika ditembakkan dengan
kecepatan tertentu, dia akan menembus suatu balok, akhirnya mencapai ketinggian tertentu. Nah, ini tidak susah teman-teman. Ya, kita cuman akan asumsikan seperti ini. Jika panjang tali ayunan ini kita sebut L, ya, dan dia ini menyimpang dengan simpangan sudut theta, ya, maka nanti nilai H ini bisa dicari langsung dengan L dikurangi L cos theta. Gampang banget. Dan kecepatan peluru yang mau dicari ini bisa dicari dengan massa peluru ditambah massa balok dibagi massa peluru dikalikan akar 2GH. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita tinggal terapkan rumus langsung saja. Ya, kita langsung ke contoh aja ya. Oke, sebuah bandul ditembakkan sebuah bandul 4 kg, jadi massa baloknya 4 kg, ditembak oleh peluru 25 gram, dan bersarang di dalam bandul sehingga titik bandul naik setinggi 20 cm. Tentukan kecepatan peluru saat menumbuk bandul. Jadi ini massa pelurunya 25 gram, 0,025 kg ya. Nah, lalu sudah diketahui hanya 20 cm atau 0,2 meter ya. Lalu G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah kecepatan peluru. Karena datanya sudah ada semua, kita tinggal masukkan aja ke rumus nih ya. M peluru ditambah M balok dibagi M peluru nanti dikalikan dengan akar 2GH. Langsung dimasukkan. M pelurunya 0,025 ditambah 4 dibagi 0,025 lagi kalikan akar 2 kali 10 kali 0,2 ya. Ini kita akan temukan 4,025 dibagi 0,025. Ini akar berapa nih teman-teman? 0,4 kali 10 pas ya, akar 4 ya. Akar 4 itu 2 ya. Berarti ini akan dapat kira-kira 8,05 dibagi 0,025 ya. Bentar ya teman-teman, saya hitung dengan kalkulator dulu. 8,05 dibagi 0,025 ya. Ini akan dapat kecepatannya itu kira-kira di angka 322 meter per sekon. Udah jadi teman-teman, selesai ya. Oke, gampang banget ya. Oke, lanjut satu soal lagi. Sebuah peluru ditembakkan dalam ayunan balistik yang bermassa 1,4 kg yang digantung pada tali sepanjang 2 meter sehingga balok naik hingga membentuk sudut 60 derajat. Hitung kecepatan peluru saat mengenai balok ayunan tersebut ya. Oke, saya tulis. Peluru bermassa 20 gram. Ini massa pelurunya berarti 0,02 kg ya. Lalu massa baloknya itu 1,48 kg. Oke. Nah, panjang talinya 2 meter. Lalu sudutnya 60 derajat ya. Nah, hitung kecepatan peluru saat mengenai balok ayunan tersebut. Ini sudah diketahui G-nya 10 meter per sekon. Nah, di sini kita belum punya ketinggiannya atau H-nya. Nah, H-nya ini kita cari dengan rumus tadi. L dikalikan L cos theta. Jadi 2 dikurangi 2 kali cos 60. Jadi 2 dikurangi 2 kali setengah. 2 kali setengah 1 ya. 2 dikurangi 1 ketemu 1 meter. Nah, ketemu H-nya baru kita gunakan rumus tadi. V itu M peluru ditambah M balok dibagi M peluru dikalikan akar 2GH ya. Tinggal kita masukkan M pelurunya 0,02 ditambah 1,48 per massa peluru lagi 0,02 akar 2 kali G-nya 10 kali H-nya 1. 0,02 ditambah 1,48 itu 1,5 dibagi 0,02 dikalikan akar 20 ya. Oke, 1,5 dibagi 0,02 ini akan ketemu 75. Akar 20 itu 2 akar 5. Sehingga kalau dikalikan ini ketemu 150 akar 5 meter per sekon ya. Oke. Selesai teman-teman ya. Ini kecepatan peluru ketika mengenai balok atau ketika ditembakkan. Oke, ini contoh soal ayunan balistik dan juga tentang pantulan bola yang biasanya ada di bagian variasi soal di bab impuls dan momentum.
Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video kita yang akan datang. Terima kasih.